dia itu kerja ke bagian shift malam katanya ya. Saat dia kerja katanya pas dia sendiri itu temennya itu di sebelah ya, agak jauhan katanya, dia sendiri di tempat kerjanya. Pas itu dia itu didatangi seorang katanya yang gak ada kakinya teman-teman, itu cuma dari badan, dari pinggang ke atas katanya ada seorang kakek-kakek laki-laki katanya mendatangi dia. Dia itu saat itu juga sampai itu ya panik banget. Assalamualaikum, halo Tacahal, kembali bersama Mama Neng di channel Huang TV. Di video kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya. Mungkin teman-teman melihat aku bajunya kok ini aja. Ini kebetulan ya sharing video ini di hari yang sama dengan sharing video Cincunaica atau minuman boba. Jadi aku nggak ganti baju lagi. Tadinya sharingnya mau aku satuin dengan sharing minuman boba, cuma takutnya videonya kepanjangan, jadi aku pisahin aja. Dan di video kali ini aku mau sharing ya. Kebetulan di Taiwan itu saat ini mau menjelang festival bulan hantu atau sembahyangan buat arwah-arwah nenek moyang leluhur ya. Dan festival bulan hantu ini bertepatan dengan bulan ke-7 kalender Imlek atau kalender lunar ya. Dan di bulan 7 ini juga biasanya orang Tionghoa itu merayakan festival Chinrence atau festival Valentine ya. Kalau kita kan taunya festival Valentine itu biasanya dirayain di bulan Februari tanggal 14 ya. Tapi kalau orang Tionghoa itu punya festival Valentine tersendiri ya. Dan festival Valentine-nya itu bertepatan dengan tanggal 7 bulan 7 kalender Imlek atau kalender lunar. Dan untuk tahun ini mungkin festival Chinrence-nya dan tanggal Masehinya ya, tahun Masehinya tanggal 4 Agustus ya. Kemarin itu ya. Kemarin orang Tionghoa itu merayakan festival Valentine. Dan kisah festival Valentine ini ya katanya dimulai, ada legendanya ya. Legendanya itu dimulai dari kisah romantis, kisah cinta romantis antara seorang pengembala sapi yang baik hati yang bernama Niulang dengan seorang dewi peri dari langit yang bernama Chinhu. Dewi Chinhu itu berasal dari kerajaan langit ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang suka dengan drama Cina atau film Cina pasti ya mendengar, pasti melihat ada kerajaan langit, kerajaan surga, kerajaan neraka ya. Dan ini katanya Dewi Chinhu itu berasal dari kerajaan surga ya. Dewi Chinhu itu jatuh cinta dengan Niulang ya. Mereka itu jatuh cinta, menikah dan kemudian punya 2 orang anak. Tapi katanya ibunda Dewi Chinhu itu yaitu seorang dewi yang kuat, dewi langit yang kuat, dewi surga, katanya enggak setuju dengan pernikahan mereka. Kemudian ibunda Chinhu itu mengirim bala tentara untuk menjemput Dewi Chinhu kembali ke surga. Dan ibundanya itu membuat sebuah sungai untuk memisahkan antara bumi dengan surga ya, untuk memisahkan Dewi Chinhu dengan Niulang itu. Dan sungainya itu kemudian saat ini dikenal dengan Galaksi Bima Sakti. Dan kisah cinta mereka itu ya sangat menyentuh hati seekor burung murai. Kemudian katanya burung murai ini terbang ke langit bersama teman-temannya ya, mengajak teman-temannya membentuk jembatan untuk mempersatukan antara atau mempertemukan ya antara Dewi Chinhu dengan itu pengembala sapi yang bernama Niulang. Mereka itu membuat jembatan untuk mempertemukan mereka. Dan kisah cinta mereka itu, perjuangan cinta Dewi Chinhu sama suaminya itu kemudian mengetuk hati ibundanya ya. Kemudian ibundanya itu mengizinkan Dewi Chinhu untuk bertemu suaminya yaitu Niulang. Katanya diizinkan bertemu setahun sekali di bulan 7 tanggal 7. Dan kemudian orang Tionghoa merayakannya sebagai festival Chinrence ya, festival Valentine. Nah begitu ya teman-teman. Jadi festival Valentine orang Cina itu punya Valentine tersendiri ya.
Kalau kita kan tanggal 14 Februari ya, kalau orang Tionghoa itu punya Valentine-nya tersendiri, yaitu tanggal 7 bulan 7 kalender Tionghoa. Dan kembali ke festival hantunya ya teman-teman, di bulan 7 itu ada festival hantu ya. Aku punya sedikit cerita tentang festival bulan hantu. Mungkin teman-teman yang di Taiwan apa pernah punya cerita ya di bulan hantu ini. Dan aku itu memang aku nggak melihat langsung itu hantu-hantunya ya, cuma aku itu punya cerita nih waktu saat festival bulan hantu itu ya. Mungkin teman-teman pernah melihat videoku ya, itu saat festival sembahyangan bulan hantu waktu di Tainan itu setahun sekali ya. Festival tahun kemarin maksudnya ya, festival hantu ini dirayai setahun sekali. Dan aku pernah di tahun yang lalu itu membuat video saat festival bulan hantu. Memang aku itu membuat video YouTube itu di tahun yang lalu ya teman-teman. Tapi baru beberapa bulan membuat YouTube channel ini, aku itu berhenti ya. Karena saat itu aku ya ada masalah keluarga ya. Ya itu saat itu baru beberapa bulan buat YouTube channel ini. Kemudian nenek aku itu meninggal ya. Jadi aku itu berhenti membuat YouTube itu lama banget. Dan disusul 2 bulan kemudian bapakku itu meninggal juga. Jadi aku lama nggak membuat YouTube channel lagi ya. Baru-baru ini bulan-bulan yang lalu itu ya aku kembali aktif lagi membuat channel YouTube. Sebenarnya aku itu udah dari tahun kemarin ya buat channel YouTube, cuma aku berhenti lama banget. Jadi sekarang kembali membuat channel YouTube lagi. Ini ya kembali lagi ke festival bulan hantunya ya. Ya di tahun kemarin itu aku itu ya buat video waktu festival bulan hantu itu di Tainan. Aku itu buat video ya. Kemudian setelah itu ya, setelah membuat video itu aku kan ya traveling lagi ke tempat yang lain. Aku itu istirahat ya teman-teman. Tadinya aku membeli nasi di Seven ya, soalnya itu aku nggak bawa makanan apa-apa. Dan di daerah Tainan itu, di sana itu jarang sekali ada itulah restoran ya makanan. Jadi aku beli makanannya itu, beli nasi di 7-Eleven ya. Kemudian aku itu beli nasi ya, kalau nggak salah itu nasinya itu nasi kari ya, nasi kari 2 sama suami aku. Kan itu bisa diangetin di sana ya. Ya tiba-tiba ya yang punya suamiku itu, karinya itu punya aku udah duluan, punya suamiku itu ya pecah, itunya itu bungkusnya itu pecah, sampai itunya karinya itu ke meja kasirnya sampai belepotan ya. Terus itu si kasirnya itu mau ganti lagi, tapi suamiku nggak usah, katanya itu aja. Jadi aku itu dibawa ya itunya. Kemudian kita makan ya di suatu tempat ya yang rindang, itu kebetulan ya di pinggir jalan ada tempat yang rindang untuk bersantai, kita makan ya di sana itu. Ya selesai makan, kita itu melanjutkan perjalanannya ya. Entah kenapa itu ya, saat mau jalan mobil itu tiba-tiba nggak bisa maju ya teman-teman, nggak bisa di starter juga nggak bisa maju ya. Terus suamiku itu ya turun lagi ngotak-ngatik mesinnya dan bisa lagi ya. Kemudian kita jalan lagi. Kalau nggak salah kita itu waktu itu ke Payment ya, melihat itu gereja yang di Payment itu. Tapi ini bukan gereja untuk sembahyangan ya. Mungkin teman-teman juga tahu di video aku yang dulu itu ada gereja yang cantik ya. Itu cuma gereja buat itu ya, apa, wisata aja, bukan gereja untuk apa namanya sembahyangan, bukan ya. Ini gereja untuk wisata aja, kita melihat ke sana. Dan saat itu juga suamiku nggak berani matiin mobil ya teman-teman, makanya aku saat itu buat video itu sendirian masuk ke tempat wisata itu. Aku sendirian jalan-jalannya, suamiku di mobil aja, nggak berani matiin mobil, takutnya pas di starter nggak bisa maju lagi. Aku juga sebentar ya membuat videonya, cuma keliling sebentar. Dan kemudian kita pulang ya. Kita pulang itu si mobilnya langsung dibawa ke bengkel, dan itu saat itu langsung diperiksa sama bengkelnya.
Dan kata bengkelnya itu, ini nggak kenapa-napa, katanya nggak ada yang rusak, mesin yang rusak. Tapi kata suamiku ini nggak bisa di itu ya, nggak bisa di starter tadi itu, makanya kita nggak berani matiin mobil gitu. Terus kata itunya, ini nggak rusak katanya. Terus kita bawa lagi mobilnya, bawa pulang ya. Pas itu malamnya ya, hari keduanya ya, hari pagi-paginya kita kan mau kerja ya, suamiku mau kerja dan aku juga mau kembali ke Kangsan. Dan mobilnya itu kembali nggak bisa di starter ya teman-teman, itu lama banget. Kemudian ya itu aku itu kan ada motor ya, jadi aku sama suamiku itu pakai motor aja. Aku bilang udah, kita kerjanya pakai motor akhirnya. Dan mobilnya itu kita nelpon mobil derek ya untuk dibawa ke bengkel, soalnya nggak bisa di starter gitu. Tapi pas itu ya, kemudian si mobilnya dibawa ke bengkel ya. Pas dibawa ke bengkel, bengkelnya itu tetap ini nggak ada yang rusak, katanya mobil ini bagus, katanya ini nggak ada mesin yang rusak, nggak ada apa-apa katanya. Kata suamiku, tapi nggak bisa di starter loh kalau di rumah katanya, tapi kalau di bengkel itu bisa loh, anehnya itu sama bengkelnya di starter. Terus katanya kemudian si bengkelnya itu, kamu katanya kemarin emang pergi kemana katanya, kata si bengkelnya. Terus kita ke Tainan katanya gitu ya, diceritain sama suamiku, katanya lihat orang yang sembahyangan yang festival hantu itu katanya. Oh katanya ini berarti katanya kamu ada masalah nih katanya, kamu coba katanya itu garam sama air katanya ya, itu ciprat-cipratin ke mobilnya, ke keliling mobil ya katanya, ciprat-cipratin katanya. Ini kayaknya ini berhubungan dengan festival itu ya, festival bulan hantu katanya. Mungkin kamu itu katanya kalian membuat video itu katanya nggak izin katanya, itu kan festival bulan hantu katanya. Ini misalkan kalau kita lagi makan terus kamu selonong-selonong buat video nggak permisi katanya, kan kamu jadinya kesel, mungkin kamu itu dikerjain, mobil kamu itu katanya dikerjain oleh hantu-hantu yang saat itu lagi makan katanya, kesel sama kamu. Kita juga kan kalau lagi makan ada orang yang itu video-video ke depan kita, mungkin kan jadi kesel katanya, mungkin hantu-hantu juga katanya kesel sama kamu, makanya mobil kamu dikerjain. Kata suamiku, oh gitu katanya. Ya coba aja katanya, cari garam sama air ya katanya, garam di itu sama air, kemudian cipratin ke mobilnya. Dan suamiku mencobain ya, diciprat-cipratin, dan mobilnya itu kalau di bengkel itu bisa maju ya, dibawa pulang. Kemudian di rumah itu saat itu diciprat-cipratin air garamnya, dan alhamdulillah di paginya itu mobilnya itu bisa di starter ya teman-teman. Ini aku juga percaya nggak percaya ya, ini nggak tahu bener berhubungan dengan itu festival bulan hantu atau mungkin kebetulan aja, aku juga nggak tahu ya. Itu memang ya seperti kata pepatah ya, dimana bumi dipijak di sana langit dijunjung, kita dimanapun berada harus permisi dulu. Dan saat itu sebenarnya itu aku ya dalam hati itu permisi ya, aku mau buat video. Saat membuat video itu aku itu permisi dulu, tapi ya mungkin itu hantu-hantunya nggak mengerti bahasa Indonesia ya. Aku jadi permisinya pakai bahasa Indonesia, jadi mungkin hantu di Taiwannya nggak ngerti ya bahasa Indonesia. Ya gitu ya teman-teman, itu ceritanya. Aku memang nggak melihat langsung hantunya, jadi cuma ada reaksinya gitu, cuma ada reaksi aja. Tapi katanya ya, kata teman-temanku ada yang pernah bilang katanya ya, di festival bulan hantu ini ya, kalau itu katanya ya bertepatan dengan festival bulan hantu gitu ya, di bulan ke-7 ada teman aku orang itu Kamboja, katanya dulu itu di pabrik ya, kita sama. Sebelum dia di pabrik sama-sama aku itu, katanya dia itu pernah bekerja di sebuah pabrik. Saat itu katanya pas bulan hantu ya, pas bulan 7, pas festival bulan hantu, dia itu kerja ke bagian shift malam katanya ya. Saat dia kerja katanya pas dia sendiri, itu temennya itu di sebelah ya, agak jauhan, katanya dia sendiri di tempat kerjanya. Pas itu dia itu didatangi seorang katanya yang gak ada kakinya teman-teman, itu cuma dari badan,
dari pinggang ke atas katanya ada seorang kakek-kakek laki-laki katanya mendatangi dia. Dia itu saat itu juga sampai itu ya panik banget. Dia itu katanya sambil ninggalin kerjaannya, langsung pulang, kerjaannya ditinggalin, nggak pamit dulu sama pengawas atau temennya juga. Dia lari langsung bawa motor pulang saat itu juga. Dan esok harinya dia langsung mengundurkan diri katanya, takut banget katanya. Seumur-umur dia itu baru kali itu katanya melihat seorang atau apa ya disebutnya, katanya ada seorang hantu gitu yang gak ada kakinya, cuma dari pinggang ke atasnya aja seorang kakek-kakek. Dan itu cerita teman aku ya teman-teman. Kalau aku sendiri memang belum pernah melihat, atau jangan melihat lah ya. Aku memang suka cerita horor ya, tapi sebenarnya aku itu penakut, dan aku jangan sampailah melihat yang gituan. Cukup ceritanya aja. Dan begitu juga ya teman-teman, ini ada cerita lagi dari ini istrinya si bos ya, istrinya kakak ketiga gitu. Kakak ketiga kan istrinya itu cerita sama aku. Katanya beliau itu kan rumahnya itu apartemen juga ya. Katanya pas itu suatu malam katanya di atas itu kayak banyak orang, kata dudek katanya. Dia kira itu ada orang, kenapa malam-malam gitu ya dudek di atas itu, katanya kayak rame banget. Kemudian katanya udah biarin aja, cuekin gitunya, sehari semalam 2 malam dicuekin katanya. Kemudian dia itu udah nggak tahan ya, karena setiap malam itu dudek di apartemennya itu. Beliau itu baru pindahan ya teman-teman ke apartemen itu katanya. Kemudian di malam hari awal-awal pindahan ke rumahnya itu, ke apartemen itu, di atas itu dudek rame banget katanya, sampai dia nggak bisa tidur ya. Itu istrinya kakak ketiga itu nggak bisa tidur. Kemudian dia itu udah nggak tahan, katanya laporan sama pasaptam yang di bawah katanya gitu, minta pasaptamnya itu katanya ngomongin sama yang lantai atas aku katanya, itu kenapa berisik terus, kalau setiap malam selalu berisik katanya gitu, aku nggak bisa tidur katanya. Terus pasaptamnya itu ya katanya, Bu kalau kita mah ya nanti saya cek dulu katanya ya. Terus pasaptamnya itu mungkin dicek dulu, dan itu kemudian gak lama itu katanya kan itu istrinya kakak ketiga itu pulang ke rumahnya. Kemudian pasaptamnya itu nelpon, maaf Bu katanya, yang lantai atas itu katanya itu udah kosong beberapa bulan yang lalu katanya, udah nggak ada yang tinggal di sana katanya, jadi itu rumah kosong katanya. Itu katanya istrinya kakak ketiga itu sampai kaget ya, sampai shock, soalnya katanya tiap malam itu rame banget di atas katanya. Jadi ya gitu ya teman-teman, jadi kita percaya nggak percaya ya, mereka itu jelas ada ya. Jadi ya aku sendiri memang belum pernah melihat ya, belum pernah mengalami, tapi ya aku cuma dengar dari mereka yang mengalaminya. Ya kita percaya nggak percaya, memang hal gaib itu memang ada ya teman-teman. Dan mungkin itu aja ya teman-teman, videonya sharing-sharingnya gitu aja ya. Ini sharing mengenai festival bulan hantu. Aku memang suka banget dengan cerita horor-horor ya. Aku memang di YouTube itu suka banget nonton itu yang cerita horor-horor ya, terutama itu lapak horornya ya, lapak horornya Bang Riam Biru ya. Aku suka banget ya. Teman-teman bisa menengok itu ya, channelnya lapak horornya Mas Riam Biru itu. Aku suka dengan cerita-ceritanya. Pokoknya itu aja mungkin teman-teman ya videonya, dan sharingnya aku cukupkan sampai di sini aja ya. Dan aku juga sebelum pamit nih ya, mohon maaf bila ada kata-kata dan ucapanku yang tak berkenan. Dan aku juga ucapkan makasih banget buat teman-teman yang udah support aku ya. Terima kasih. Aku doakan semoga teman-teman semua, kita semua senantiasa selalu dalam lindungannya, diberikan usia yang panjang, kesehatan, rezeki yang halal, berkah dan melimpah, amin. Dan buat teman-teman yang berkenan untuk menyambung silaturahmi ya,
dimohon ya memberikan supportnya ya, meninggalkan jejak itu, baik itu komen atau like atau subscribe-nya ya. Mohon tinggalkan jejak biar aku nanti bisa berkunjung ke channelnya teman-teman juga ya. Oke, mungkin gitu aja ya videonya. Pokoknya aku ucapkan makasih banget buat teman-teman yang udah support aku, udah nonton ataupun subscribe ya, ataupun cuma nonton aja, cuma mampir aja. Pokoknya aku ucapkan makasih banget pokoknya. Dan videonya aku cukupkan sampai di sini aja ya. Oke, salam sukses dan semangat. Good luck and happiness. Bye bye.